Halo teman-teman, selamat datang di channel aku dan terima kasih telah mengklik video ini. Jadi kemarin tuh habis aku ngupload video yang terakhir yang tentang Mbak Kunti kalau nggak salah. Itu aku di WA sama temanku, katanya dia minta tolong requestkan tentang santet. Ya gimana ya, mumpung kan nggak ada juga yang request di kolom komentar kan, mau bahas apa ya sudah kita bahasin aja ya, santet. Ya udah aku ingatin buat kalian yang baru bergabung untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar saat aku upload video terbaru kalian menjadi orang yang pertama tahu. Oke, kita bahasin aja ya yang yang requestan temanku, santet. Seperti yang kita tahu ya, di Indonesia itu masih kental banget sama kepercayaan atau tradisi-tradisi kunonya. Baik itu tradisi yang bersifat baik ataupun yang bersifat buruk. Seperti contohnya ilmu hitam. Dan ada banyak banget jenis-jenis ilmu hitam di Indonesia. Seperti santet, teluk, susuk, sihir, dan banyak lagi. Keberadaan ilmu hitam di Indonesia itu tidak bisa dianggap enteng. Karena memang banyak ditemukan dan sering terjadi di beberapa kasus. Contohnya ilmu hitam yang bakalan kita bahas malam hari ini, santet. Kalau ngomongin sejarah santet, sebenarnya sejak zaman Nabiullah Muhammad SAW itu sudah ada. Tentang santet itu sudah ada. Tapi ya daripada kita nyangkut-nyangkutin tentang Nabi kan, belum tentu juga kabar yang aku dapat ini benar. Ya kita ambil dari versi Indonesianya aja ya. Untuk sejarah di Indonesianya itu, santet sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Kediri. Mas Ruri dalam bukunya yang berjudul The Secret of Santet menyebutkan bahwa santet ini memiliki tujuan tertentu, baik untuk mengirimkan energi positif untuk ilmu bela diri atau kanuragan, ataupun untuk tujuan negatif. Beliau mengatakan bahwa ini dimiliki dari berbagai bangsa, dari belahan dunia, tanpa dilihat dari berbagai suku atau kepercayaan yang dianut. Dan sedangkan almarhum Profesor Dr. Edi S. Akadjati, ahli sejarah, mengungkapkan ilmu santet ini merupakan warisan masa lampau. Dan dalam masyarakat Sunda ditemukan juga dokumen pada abad ke-6 yang dinamakan dengan Sahyang Siskah Kandang Karasian, yang isinya menerangkan tentang ensiklopedia yang menggambarkan bahwa santet adalah adat istiadat orang Sunda yang menggambarkan sakit hati, murung, dan tidak senang yang dialihkan ke orang lain. Terlepas dari Sunda, di Jawa Timur juga terkenal dengan santetnya. Yang terkenal adalah kasusnya pada runtuhnya Kerajaan Majapahit. Saat itu, Kerajaan Majapahit diserang oleh Kerajaan Demak. Akibat dari serangan itu, Kerajaan Majapahit pun terpaksa menyingkir ke timur, yaitu ke kawasan Bromo, Tengger, Semeru. Dan ada juga yang bergerak ke sekitaran Gunung Lawu. Lama setelah peristiwa tersebut, penasihat Raja Brawijaya kelima yang bernama Sabdo Palon, Noyo Genggong, berjanji akan melakukan balas dendam. Oh ya, ngomongin tentang Sabdo Palon ya. Sabdo Palon ini terkenal banget. Pokoknya ini orang terkenal banget. Aku gimana ya, kok dengar kisahnya itu keren-keren pokoknya. Salah satunya yang paling menarik itu yang pas dia moksa. Yang pas Raja Brawijaya ini masuk Islam, dia kan sakit hati tuh katanya. Terus dia betapa sampai moksa. Ya nantilah kalau ada lain waktu kita bahas tentang Sabdo Palon itu ya. Oke, lanjut ke cerita. Bentuk pelampiasan balas dendam Kerajaan Majapahit terhadap Kerajaan Demak yang menyebabkan mereka terusir dari tanah kelahiran dan keyakinannya dilakukan secara supranatural. Santet pada masa itu hanya sebagai pegangan pribadi dan hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu. Di zaman dulu, salah satu orang yang menyebarkan ilmu santet dikenal dengan nama Mbah Bungkuk. Beliau dikenal sebagai seorang tabib yang disegani oleh istana. Pada masa keemasannya Kerajaan Majapahit memiliki peraturan khusus untuk santet. Kerajaan tidak akan segan-segan menghukum berat para pelaku santet jika kedapatan melanggar peraturan atau undang-undang yang kerajaan buat. Undang-undang atau peraturan ini jelas karena ditentukan juga kadar hukuman untuk pelaku pelanggaran tersebut. Seperti harus ditemukannya bukti dan saksi. Bahkan warga yang asal menuduh seseorang melakukan santet tidak segan-segan mendapatkan hukuman mati. Dengan diatur dalam suatu undang-undang, maka menunjukkan bahwa santet itu ada dan menimbulkan masalah bagi masyarakat. Tulis Mas Ruri dalam bukunya. Mungkin seperti itu sejarahnya santet di Indonesia, mulai dari Kerajaan Majapahit hingga sekarang. Dan tahu nggak,
pada tahun 1998 pernah terjadi pembantaian besar-besaran kepada orang-orang yang dituding sebagai dukun santet di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi kisah awalnya itu pembunuhan pertama terjadi pada Februari tahun 1998 dan memuncak sampai Agustus hingga September 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari, banyak yang menganggapan atau warga-warga menganggap bahwa kejadian itu biasa. Dalam artian kejadian itu tidak akan berdampak atau mempunyai rentetan yang panjang. Total korban tewas pada tahun itu mencapai 1014 jiwa. Diketahui dari total 114 korban jiwa, ternyata nggak semuanya orang-orang yang dituding sebagai dukun santet. Ada juga orang-orang yang bahkan santri, Pak RT, sampai guru ngaji itu juga terlibat atau menjadi korban di dalam 114 korban jiwa itu. Dan saking seriusnya masalah santet ini, negara sampai mengeluarkan undang-undang khusus untuk santet atau ilmu-ilmu hitam yang berbunyi, kita nyontek dulu ya, panjang soalnya, terus hukum lagi. Jadi gini, pasal santet. Pasal 293 Rancangan KUHP berbunyi, nomor 1, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nomor 2, jika perbuatan tindakan pidana sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3. Apa itu, kurang tahu juga. Terus di sini juga dituliskan ahli hukum pidana Barda Nawawi Arif yang mengikuti menyusun balet itu mengatakan pasal tersebut merupakan perluasan dari pasal 162 KUHP yang mengatur larangan membantu tindak pidana yang berbunyi barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindakan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 400 sampai 500. Ini ada keterangannya, maksudnya ribu atau juta ya. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu pasalnya ya, mudah-mudahan kalian ngerti ya. Soalnya aku tidak terlalu juga ngerti sih. Jadi garis besarnya gitu, santet di Indonesia itu sudah ada sejak zaman dahulu Kerajaan Majapahit. Dan seperti yang aku bilang di awal, sebenarnya zaman Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW itu sudah ada santet. Cuma ya mending nggak usah dibahas lah ya, takut jadi konflik atau jadi masalah lah nanti. Ya takutnya informasi atau sumber yang aku dapat ini agak sedikit melenceng dari cerita aslinya. Apalagi kan kita bawa-bawa nama Nabi kan, agak gimana gitu bawa nama Nabi, bahas-bahasnya yang kayak ginian. Jadi mendingan nggak usah kita bahas yang versi Indonesianya. Ya oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Kalau kalian punya requestan, ya tulis di kolom komentar lah, biar aku ada kerjaan gitu. Tulis aja di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Aku Sahril, Seminggit 123. Nantikan video berikutnya. Thank you for watching. See you next time and bye.